Bagaimana seorang Anthony Trollope bisa menulis 47 novel, 17 buku non-fiksi, 2 drama, dan lebih dari 20 artikel selama 39 tahun dalam karir menulisnya? Bayangkan, 1 tahun bisa menulis 1 novel, dan menulis ternyata hanya sebagai kerjaan sampingannya di samping sebagai karyawan kantor pos. Mau tahu bagaimana cara dia bisa membagi waktu dan meningkatkan produktivitasnya? Hai semuanya, selamat datang di YouTube. Jika kalian baru di channel ini, namaku Yogi dan biasa dipanggil Yogi. Di channel ini aku mengeksplorasi tentang strategi dan tools yang membantu kita lebih kreatif dan lebih produktif. Dan jika kalian tertarik dengan channel seperti ini, kalian bisa langsung subscribe channel ini. Monggo! Anthony Trollope adalah seorang novelis Inggris dan pegawai pemerintah pada zaman Victoria. Di antara karya-karyanya yang paling populer adalah perkembangan novel yang secara keseluruhan dikenal sebagai Chronicles of Barsetshire, yang berputar di sekitar area fantastis Barsetshire. Dia juga mengarang novel tentang isu-isu politik, sosial, dan orientasi seksual dan isu-isu efektif lainnya. Dalam autobiografinya, Trollope menjelaskan bagaimana dia menciptakan rutinitas pagi menulis dalam interval 15 menit yang membantunya menghasilkan lebih dari 10 halaman sehari. Strateginya dijelaskan dalam buku Mason Carey, Daily Ritual. Saat ini sudah menjadi kebiasaan saya, dan masih menjadi kebiasaan saya, meskipun akhir-akhir ini saya menjadi sedikit lunak terhadap diri saya sendiri, untuk menulis dengan arloji di depan saya, dan meminta diri saya 250 kata setiap seperempat jam. Pembagian waktu ini memungkinkan saya untuk menghasilkan lebih dari 10 halaman dari volume novel biasa sehari, dan jika dipertahankan selama 10 bulan, akan menghasilkan 3 novel, masing-masing 3 volume dalam setahun. Anthony Trollope. Nah, singkat saja, bagaimana caranya Trollope bisa meningkatkan produktivitasnya dalam menulis yang mungkin bisa kita aplikasikan dengan pekerjaan kita yang lainnya? Let's go! Bangun komitmen. Dalam autobiografi Trollope, dia menjelaskan tentang membayar asisten untuk membangunkannya pada pukul 5.30 pagi setiap hari. Jadi Trollope menyewa jasa orang khusus untuk bangunin dan membawakan kopi setiap pukul 5.30 pagi. Mungkin kalau sekarang jadinya seperti alarm ya, bedanya cuma nggak dibawain kopi sama nggak di-skip. Ini adalah contoh dari apa yang disebut psikolog sebagai perangkat komitmen. Komitmen adalah pilihan yang Anda buat di masa sekarang yang mengontrol tindakan Anda di masa depan. Misalnya, jika Anda mencoba menurunkan berat badan, Anda bisa membeli piring kecil untuk menghindari makan berlebihan. Dengan merancang lingkungan Anda dengan perangkat komitmen, Anda dapat membuatnya lebih mudah untuk tetap berpegang pada kebiasaan baik dan menghentikannya. Lacak kemajuan Anda. Strategi kuat lainnya yang dicatat Trollope dalam autobiografinya adalah melacak jumlah halaman yang dia tulis setiap hari. Ketika saya memulai sebuah buku baru, saya selalu menyiapkan buku harian, dibagi menjadi beberapa minggu, dan melanjutkannya untuk periode yang saya izinkan sendiri untuk penyelesaian pekerjaan. Dalam hal ini, saya telah memasukkan hari demi hari jumlah halaman yang telah saya tulis, sehingga jika suatu saat saya tergelincir ke dalam rasa malas selama 1 atau 2 hari, catatan kemalasan itu telah ada di sana menatap wajah saya dan menuntut saya untuk meningkatkan kerja saya. Ini adalah contoh lain dari perangkat komitmen yang digunakan oleh Anthony Trollope untuk membuat dirinya bertanggung jawab untuk menulis lebih dari 10 halaman setiap hari. Secara khusus, beberapa kalimat terakhir yang ditulis oleh Trollope di atas mengungkapkan rahasia produktivitas yang sederhana, namun terabaikan. Ketika kita melihat kemajuan harian kita atau kekurangannya, kita cenderung tetap berpegang pada tujuan kita dalam jangka panjang. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Oke, kita lanjut. Let's go. Fokus pada sistem, bukan tujuan. Sasaran berguna untuk mengarahkan kita ke arah yang benar, tetapi tidak cukup untuk menunjukkan cara menuju ke sana. Ketika kita fokus secara obsesif pada tujuan kita, mudah untuk menjadi kewalahan, putus asa, karena kurangnya kemajuan.
dan gagal menyelesaikan apa yang kita mulai. Pekerjaan Trollope di sekitar masalah ini adalah untuk memecah tujuannya, menerbitkan buku menjadi kuota menulis harian. Dengan kata lain, ia fokus pada sistem menulis halaman setiap hari, bukan tujuan akhir menulis buku. Jika ragu, tanyakan pada diri Anda pertanyaan ini. Apa yang harus saya lakukan setiap hari untuk membuat pencapaian tujuan saya menjadi kenyataan? Logika yang sama berlaku untuk jenis tujuan lainnya. Misalnya, jika Anda ingin membangun sebuah bisnis yang sukses, salah satu sistem Anda dapat mengirim 5 email promosi ke klien potensial setiap harinya. Dalam sebulan, Anda telah mengirim 150 email dan dalam 1 tahun lebih dari 1.500 email secara signifikan meningkatkan peluang keberhasilan Anda. Sistem ini juga saya lakukan ketika saya melamar pekerjaan. Saya akan memasukkan lamaran saya ke lebih 10 perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan yang saya bisa berkontribusi di dalamnya setiap hari. Dan ini juga bisa kamu lakukan jika kamu sudah ingin move ke perusahaan yang lain. Atau yang masih kuliah atau pelajar juga bisa masukkan lamaran ke pekerjaan part-time setiap harinya. Kebiasaan kecil, hasil besar. Tugas harian kecil jika dikerjakan benar-benar setiap harinya akan mengalahkan kerja keras Hercules yang perkasa. Anthony Trollope. Datang hujan ataupun cerah, Anthony Trollope akan bangun pagi-pagi setiap hari untuk membaca dan menulis novelnya. Hasil luar biasa dari 47 bukunya adalah bukti kekuatan dari kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Meskipun kita mungkin tidak melihat efeknya hari ini, kebiasaan kecil jika digabungkan dari waktu ke waktu akan menciptakan hasil yang besar. Ketika kita membiarkan jadwal mengendalikan perilaku kita berhenti untuk menunggu inspirasi seperti yang dilakukan oleh para amatir, dan menjadi profesional yang muncul dan menyelesaikan sesuatu. Karena satu-satunya perbedaan antara orang sukses dan orang lain adalah mereka yang melakukan apa yang orang lain benci, tetapi melakukannya seperti mereka menyukainya. Nah, gimana? Jadi kamu sudah tahu kan bagaimana caranya Trollope menjadi seorang manusia yang super produktif? Dan jika kamu suka dengan konten seperti ini, kamu bisa langsung subscribe. Jika kamu ada saran untuk konten selanjutnya, feel free buat langsung komen di bawah. Have a nice day, thank you for watching, sampai ketemu di video selanjutnya.